Lo pernah nggak sih ngerasa dilema pas pengen ganti HP, tapi malah makin bingung gara-gara brand yang lo suka ngeluarin versi baru yang katanya sih di-downgrade? Nah, ini kejadian banget nih sama Tecnopova 7. Resmi meluncur tanggal 25 Juni kemarin, HP ini langsung bikin rame obrolan. Harganya sendiri dibanderol mulai dari 1,9 sampai 2 jutaan. Murah? Iya. Tapi worth it nggak? Yuk kita bahas sama-sama, santai aja kayak lagi ngobrol di warung kopi. Dari awal udah banyak yang nyinyir soal Pova 7 ini. Katanya sih speknya turun dibanding generasi sebelumnya. Tapi bener nggak tuh? Mari kita kupas satu-satu. Pertama soal desain. Jujur aja, buat lo yang suka HP dengan tampilan futuristik, Pova 7 ini bisa jadi menarik. Warnanya silver dengan nuansa ala-ala luar angkasa, berasa kayak bawa HP dari film sci-fi gitu. Layout kameranya pun jadi salah satu ciri khas baru yang ikonik, walaupun bentuk dasarnya emang agak ngingetin kita sama HP boba dari sebelah. Untuk perlindungan, Pova 7 udah dibekali sertifikasi IP64. Artinya, HP ini punya daya tahan cukup oke terhadap debu dan cipratan air. Jadi kalau kehujanan dikit-dikit atau ketumpahan kopi, aman lah ya. Bagian atas bodi HP ini ada speaker stereo, ear blaster, dan dual microphone. Di sisi sampingnya ada fingerprint scanner yang responsif dan yang bikin hati adem. Port audio 3,5 mm masih dipertahankan. Buat lo yang belum move on dari headset kabel, ini kabar baik. Nah, masuk ke bagian yang paling banyak dibahas, baterai. Di sini Pova 7 justru dapat upgrade yang lumayan gila. Kapasitas baterainya naik jadi 7000 mAh. Serius, ini gede banget. Buat pemakaian harian, lo bisa pakai seharian penuh tanpa harus panik cari colokan. Tapi ada satu yang bikin netizen kecewa, kecepatan ngecasnya justru turun jadi 45 watt aja. Padahal sebelumnya bisa lebih kenceng. Untungnya Tecno nyelipin fitur bypass charging. Buat yang belum tahu, ini bikin HP nggak panas waktu lo pakai sambil ngecas. Ada juga fitur reverse charging, jadi HP lo bisa nyetrum gadget lain kayak power bank berjalan. Dan satu lagi, ada fitur battery hold ala-ala iPhone yang bikin baterai nggak cepet aus. Lanjut ke layar. Nah, ini nih yang bikin beberapa orang garuk-garuk kepala. Sebelumnya pakai AMOLED, sekarang malah diturunin jadi IPS LCD. Ukurannya 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Oke, refresh rate-nya tinggi, tapi buat fans AMOLED, ini bisa jadi downgrade. Meski begitu, IPS punya keunggulan sendiri. Lebih tahan lama, dan nggak gampang kena burn-in. Sektor kamera juga dapat sentuhan penghematan. Kamera depan sekarang cuma 8 megapiksel. Tapi buat kamera utama di belakang masih tetap 108 megapiksel. Buat perekaman video, kamera utamanya sanggup rekam sampai resolusi 2K 30 fps. Dan udah dibekali fitur AS yang bikin video lo lebih stabil. Oke, masuk ke jeroan alias dapur pacu. Tecnopova 7 ditenagai chipset Helio G95 Ultimate. Proses fabrikasinya 6 nanometer dan performanya mirip-mirip lah sama Pova 6. Skor Antutunya bisa nyentuh angka 438 ribuan. Buat HP di harga segini, udah cukup banget buat multitasking, sosmed, dan gaming tipis-tipis. RAM-nya 8 GB dengan pilihan storage 128 dan 256 GB. Udah pakai teknologi UFS 2.2 dan RAM-nya LPDDR4X. Jadi urusan baca tulis data dan multitasking masih ngebut kok. Yang bikin makin menarik justru ada di bagian software. HP ini udah pakai HiOS versi 15.1 for Pova yang basisnya Android 15. Yap, lo nggak salah dengar. Ini HP budget tapi udah pakai Android versi paling baru.
Fitur-fitur yang disematkan juga nggak kaleng-kaleng. Ada fitur Free Link yang memungkinkan lo nelpon tanpa SIM card lewat jaringan Wi-Fi dengan jarak sampai 800 meter. Tapi catat ya, ini cuma bisa antar sesama pengguna Tecno. Ada juga fitur Tecno AI yang ngasih lo pengalaman mirip HP flagship, mulai dari Smart Assistant, AI Gallery, sampai voice command yang bisa bantu aktifin fitur-fitur tertentu dengan suara. Dari semua ini bisa kita simpulkan POVA 7 memang punya beberapa bagian yang dipangkas, tapi juga ada bagian lain yang ditingkatin. Desainnya cakep, fitur-fitur modern hadir, baterai gila-gilaan dan softwarenya fresh. Tapi emang harus jujur juga, layar dan kamera depannya turun dibanding generasi sebelumnya. Jadi, cocok nggak buat lo? Kalau lo pengguna POVA 6 dan pengen upgrade, ini tergantung kebutuhan. Kalau lo ngerasa layar AMOLED dan kamera selfie penting banget, mungkin mending nunggu seri 5G atau versi ultranya. Tapi kalau lo lebih mentingin baterai badat dan fitur-fitur kekinian, POVA 7 ini bisa jadi pilihan worth it. Intinya, Tecno POVA 7 ini bukan downgrade total, tapi lebih ke rebalancing. Ada yang diturunin, ada juga yang ditingkatin.